Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi soft computing, khususnya topik machine learning. Nah, pada video ini kelompok kami dari kelompok 1 akan membahas materi dari video 1, yaitu tentang Artificial Neural Network atau yang biasa disingkat dengan ANN. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kami akan menjelaskan konsep dasar neural network mulai dari inspirasi biologisnya, bagaimana cara kerjanya, sampai bagaimana ia belajar dari data. Nah, sumber video yang kami gunakan bisa dilihat pada link yang tertera. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas machine learning dari Bapak Herpandi PhD dari Universitas Teknologi Sumbawa. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Informatika A. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada saya sebagai ketua, yaitu Nurma dengan NIM 2310117. Kemudian ada Yana Septianingsi dengan NIM 23118 dan Novia Nur Aziza dengan NIM 2311019. Baik, di sini kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke isi materinya, kita akan lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari dan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan mulai dari jaringan saraf biologis, yaitu bagaimana cara kerja otak dan neuron manusia, karena dari sanalah ANN mendapat inspirasi. Kemudian, yang kedua, di sini kita akan membahas bagaimana konsep biologis tersebut diadopsi ke dunia komputer dan menjadi ANN. Ketiga, di sini kita lihat arsitektur neural network secara lengkap. Ada input layer, hidden layer, output layer, bobot, dan fungsi aktivasi. Kemudian pada materi keempat, di sini keempat dan kelima, di sini kita akan masuk ke dua studi kasus nyata, yaitu ada klasifikasi dan prediksi. Dan yang terakhir ada backpropagation, yaitu algoritma yang membuat ANN bisa belajar dari kesalahan. Baik, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Nah, di sini topik pertama kita adalah jaringan saraf biologis. Nah, kalian tahu kan kalau otak manusia itu luar biasa canggih. Dan ternyata ANN terinspirasi langsung dari cara kerja otak kita. Nah, otak manusia terdiri dari 86 miliar dan itu semua bekerja secara bersamaan dan paralel. Nah, unit dasar dari jaringan ini adalah neuron biologis. Nah, satu neuron punya beberapa bagian penting, yaitu ada dendrit, seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang pertama ada dendrit. Nah, dendrit ini adalah bagian yang menyimpan dan bagian yang menerima sinyal dari neuron lain, ibarat antena penerima. Kemudian lanjut, di sini ada soma atau badan sel. Nah, ini adalah tempat semua sinyal dikumpulkan dan dijumlahkan. Kemudian di sini ada akson, ini adalah jalur yang meneruskan sinyal keluar dari neuron. Kemudian ada myelin sheath atau sinapsis, ini adalah titik sambungan antara neuron dengan neuron berikutnya. Ini sinapsisnya. Nah, kemudian cara kerjanya bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, yang pertama, sinyal akan masuk melalui dendrit. Kemudian, sinyal akan dijumlahkan di soma atau di badan sel. Kemudian, total sinyal jika total sinyalnya sudah cukup dan melewati yang namanya threshold atau ambang batas, barulah neuron aktif atau istilahnya firing dan mengirim sinyal lewat akson. Kemudian kalau sinyalnya tidak cukup kuat, neuron akan diam saja dan tidak akan meneruskan sinyal. Kemudian selanjutnya di sini ada adopsi konsep biologis komputer. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana konsep neuron biologis yang tadi diterjemahkan ke dalam dunia komputer. Nah, di slide ini ada tabel perbandingan. Di sini ada tabel perbandingan, yang sebelah kiri adalah komponen biologis, yang kemudian yang sebelah kanannya adalah padanannya di ANN. Nah, kemudian di sini ada neuron yang biologis akan menjadi
node atau perseptron di ANN. Kemudian ada dendrit yang menerima sinyal akan menjadi input dalam ANN. Kemudian ada sinapsis atau bobot, yaitu kekuatan sambung antar neuron yang akan menjadi weight atau bobot dengan yang biasa dilambangkan dengan W. Kemudian ada soma yang menjumlahkan semua sinyal menjadi operasi weight sum atau sigma dengan lambang seperti ini. Kemudian ada akson dengan threshold firingnya yang menjadi fungsi aktivasi di ANN. Kemudian ada output neuron, outputnya akan sama, yaitu menjadi output node. Nah, jadi intinya ANN itu bukan sesuatu yang ajaib dari langit. Nah, dia memang dirancang untuk meniru cara kerja neuron biologi secara matematis dan komputasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi arsitektur neural network. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik ketiga. Nah, di sini ada arsitektur neural network, yaitu sebuah jaringan ANN pada dasarnya terdiri dari 3 lapisan. Nah, yang pertama itu ada yang input layer. Nah, ini adalah lapisan yang pertama yang menerima data mentah dari luar. Jumlah node di lapisan ini sama dengan jumlah fitur atau variabel input yang kita punya. Misalnya, kalau kita punya data usia, berat badan, dan tinggi badan, maka ada 3 node di input layer. Nah, kemudian selanjutnya ada hidden layer. Ini adalah lapisan tersembunyi yang berada di tengah. Nah, disinilah proses pembelajaran dan transformasi terjadi. Kita bisa punya lebih dari satu hidden layer. Itulah kenapa disebut deep neural network. Kalau layernya banyak, di setiap node-nya ada operasi. Di sini kita akan menjumlahkan semua input dikali dengan bobotnya ditambah bias, lalu lewatkan ke fungsi aktivasinya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada output layer. Nah, di sini adalah lapisan terakhir yang menghasilkan prediksi atau keputusan akhir. Jumlah node-nya tergantung pada masalahnya. Misalnya untuk prediksi lulus atau tidak lulus. Nah, di sini ada 2 node outputs. Nah, kemudian selain 3 lapisan ini, ada 3 komponen kunci lainnya yang mempengaruhi. Nah, yang pertama ada weight atau bobot. Ini menentukan seberapa kuat pengaruh satu neuron ke neuron berikutnya. Kemudian ada bias, nilai tambahan yang membuat model lebih fleksibel dalam belajar. Kemudian yang ketiga ada fungsi aktivasi yang menentukan apakah output dari suatu neuron aktif atau tidak aktif. Contohnya ada ReLU, sigmoid, dan TAN. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini adalah cara kerja satu neuron atau perseptron. Nah, di sini kita akan melihat cara kerja satu neuron secara detail. Nah, di sini ada 5 langkah dalam proses satu neuron ANN. Nah, yang pertama di sini ada neuron menerima semua nilai output. Neuron menerima semua nilai input. Nah, di sini kita sebut ada X1, X2 sampai Xn. Langkah kedua, di sini setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Jadi, X1 dikalikan dengan W1 X2 dikalikan W2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya langkah ketiga, semua hasil perkalian itu kita jumlahkan lalu ditambah dengan bias atau biasa disingkat B. Nah, ini yang disebut dengan weighted sum. Kemudian di sini langkah keempat ada hasil penjumlahan itu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi ini yang menentukan seberapa besar output dari neuron tersebut. Nah, kemudian langkah kelima yang akhirnya akan menghasilkan sebuah output atau Y yang diteruskan ke layer berikutnya. Nah, untuk rumusnya ini bisa dilihat di foto yang sudah saya terterakan pada PPT ini. Nah, rumus dasarnya adalah Z. Nah, seperti ini. Kemudian
Ini adalah rumusnya yang membuat ANN bisa mempelajari pola yang sangat kompleks. Kemudian lanjut di sini kita masuk ke studi kasus nyata yang pertama, yaitu ada klasifikasi. Nah, di sini klasifikasi artinya ANN memprediksi apakah sebuah data masuk ke dalam kategori tertentu. Outputnya bukan angka bebas, tetapi pilihan dari kelas-kelas yang sudah ditentukan. Nah, pada contoh kasus yang kita gunakan ini adalah prediksi kelulusan mahasiswa. Data input yang kita gunakan ada 4, yaitu ada IPK mahasiswa, presentasi kehadiran, nilai ujian, dan apakah tugasnya selesai dikerjakan atau tidak. Jadi ada 4 node input, ada 4 node di input layer. Nah, data ini kemudian akan diproses melalui hidden layer. Di sini terjadi proses weighted sum dan fungsi aktivasi untuk mengenali pola-pola dari data latih. Nah, hasil akhirnya di output layer yang punya dua node, yaitu satu untuk lulus dan satu untuk tidak lulus. Nah, masing-masing akan menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Node dengan nilai tertinggi itulah yang dipilih sebagai keputusan akhir. Jadi, kalau ANN menghasilkan probabilitas 0,85 di node lulus dan 0,15 di node tidak lulus, maka mahasiswa tersebut diprediksi lulus. Nah, ini adalah contoh klasifikasi. ANN mengategorikan data ke dalam kelas-kelas yang jelas. Kemudian lanjut. Di sini kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu ada prediksi atau regresi. Nah, kalau yang pertama tadi klasifikasi menghasilkan kategori, maka di sini regresi menghasilkan nilai numerik yang kontinu. Artinya bisa berupa angka berapa saja, bukan pilihan terbatas. Nah, kemudian di sini contoh kasusnya adalah prediksi harga rumah. Jadi di sini ada 5 fitur input yang kita gunakan. Yang pertama ada X1, yaitu luas tanah dalam meter persegi atau atau seperti ini. Kemudian ada X2, yaitu jumlah kamar tidur, X3 jumlah kamar mandi, dan X4 lokasi rumah. Apakah itu di pusat kota atau pinggiran kota. Kemudian di sini ada X5, usia bangunan dalam tahun. Kemudian 5 input ini diproses oleh ANN melalui hidden layers dan akhirnya akan keluar dari satu output node yang menghasilkan nilai prediksi harga. Misalnya seperti contoh di sini ada 450 juta. Untuk fungsi aktivasinya di hidden layer biasanya dipakai ReLU, sedangkan di output layer dipakai fungsi linear supaya outputnya bisa berupa nilai angka bebas yang tidak dibatasi. Dan poin pentingnya di sini yang perlu kita ingat, klasifikasi itu outputnya berupa kategori, sedangkan prediksi atau regresi outputnya berupa angka numerik kontinu. Contohnya seperti ini. Dan keduanya bisa diselesaikan dengan ANN. Nah, kemudian lanjut. Di sini kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu ada backpropagation. Nah, yaitu bagaimana ANN bisa belajar dari kesalahannya. Nah, kemudian di sini ada 4 tahap dalam prosesnya. Yang pertama ada forward pass. Nah, ini adalah data input diproses dari depan, mulai dari input layer sampai output layer. Dari sini akan dihasilkan prediksi awal yang kita sebut dengan Y-topi, yang lambangnya seperti ini. Kemudian di tahap kedua di sini ada hitung error, di mana di sini kita akan membandingkan prediksi Y-topi dengan nilai asli Y menggunakan loss function. Salah satu yang umum dipakai adalah MSE atau mean squared error, yang rumusnya adalah 1/n dikali sigma dari Y minus Y kuadrat. Kemudian di sini ada tahap ketiga, ada backward pass. Error yang tadi dikirim mundur dari output ke input. Di sini dihitung kontribusi setiap bobot terhadap error. Nah, ini yang disebut dengan gradient. Kemudian di tahap keempat, di sini ada update bobot. Bobot-bobot yang diperbarui menggunakan rumus gradient descent, yaitu bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi alpha
kali gradient error. Alpha di sini adalah learning rate, yaitu seberapa besar langkah penyesuaian yang dilakukan. Nah, dan keempat, tahap ini diulang berkali-kali dalam setiap epoch sampai nilai error mencapai minimum. Itulah saat model selesai dilatih dan siap digunakan. Kemudian lanjut. Nah, pada slide ini dapat kita lihat dengan detail rumus-rumus yang kita gunakan dalam backpropagation. Nah, semua ini sudah kita tulis tangan dan dimasukkan ke PPT ini. Nah, yang pertama di sini agar juga sudah diterterakan dengan keterangan simbolnya, seperti yang terlihat pada slide PPT ini. Nah, di sini rumus intinya ada dua. Nah, yang pertama ada rumus update bobot, yaitu W baru sama dengan W lama dikurangi dengan alpha dikali turunan parsial error terhadap W. Nah, ini artinya kita geser bobot sedikit-sedikit ke arah yang mengurangi error. Yang kedua adalah untuk menghitung gradien di setiap lapisan. Kita butuh aturan chain rule, yaitu mengalihkan turunan error terhadap output dengan turunan fungsi aktivasinya. Nah, konsep ini sangat rumit, tapi intinya sederhana, yaitu ANN mengukur kesalahannya lalu memperbaiki bobotnya supaya kedepannya lebih akurat. Nah, kemudian kita sudah sampai ke bagian akhir atau kesimpulan. Nah, jadi pada video pembelajaran ini kesimpulannya ada 5 poin penting. Yang pertama, ada ANN atau Artificial Neural Network adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan neuron biologis pada otak manusia. Kemudian, arsitektur ANN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada input layer, hidden layer, dan output layer, dengan setiap koneksi memiliki bobot atau weight. Kemudian yang ketiga, ANN bisa digunakan untuk 2 jenis masalah utama, yaitu klasifikasi atau mengategorikan data ke dalam kelas tertentu. Kemudian ada prediksi atau regresi, yaitu menghasilkan nilai numerik. Kemudian yang keempat, algoritma backpropagation memungkinkan ANN belajar dari kesalahan dengan menghitung gradient error dan memperbarui bobot secara berulang dalam setiap epoch. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi aktivasi seperti sigmoid, ReLU, dan TAN yang berperan sangat penting. Nah, mereka akan menentukan apakah sebuah neuron aktif atau tidak. Nah, di sini mereka memungkinkan ANN mempelajari pola yang nonlinear dan kompleks. Kemudian demikian video pembelajaran tentang Artificial Neural Network dari kelompok 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.